Sedikit saran bagi kamu yang menggunakan gadget Android supaya mengubah settingan layarnya dari mode portrait menjadi mode putar otomatis. Kemudian, atur gadgetmu dari vertikal menjadi horizontal. Adik-adik, kali ini kita akan membahas logika dasar bagian kedua, logika angka. Ada 3 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, logika 2 angka. Yang kedua, logika barisan angka 1 larik. Dan yang ketiga, logika barisan angka 2 larik. Logika 2 angka contoh ke-1. Nah, di sini ada 2 angka, yang pertama 12, yang kedua 17, dan selanjutnya titik-titik. Pertanyaannya, berapakah angka selanjutnya? Baik, yuk bernalar 5 detik dari sekarang. Nah, gimana adik? Sudah dapat kira-kira jawabannya? Oke. Pembahasan contoh ke-1, logika 2 angka. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita lihat kira-kira apa pendapatmu tentang soal ini. Nah, dari si hijau katanya dari 12 ke 17 berselang beberapa angka. Angka itu 13, 14, 15, 16. Setelah 17 berselang 4 angka lagi. Jadi 22 jawabannya. Gitu Bang. Oke, selanjutnya pendapat dari si merah. Kalau aku Bang, dari 12 ke 17 itu naik atau tambah 5. Jadi selanjutnya tuh 22. Kemudian yang terakhir pendapat dari si biru. Katanya apa? Bang, ini bisa banyak kemungkinan. Setidaknya ada yang 1 angka lagi biar polanya pasti. Nah, menurut saya ketiga pendapat ini benar. Namun pendapat si merah itu cara berhitungnya lebih efektif daripada cara si hijau. Kemudian pola si merah itu lebih sederhana daripada pola si biru. Sekarang kita akan membuktikan pendapat si merah. Nah, ini pembahasannya. Ini komentarnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas kemungkinan pola. Di video sebelumnya saya ada menyinggung 3 cara bernalar. Yang pertama, tentukan dulu hubungannya. Yang kedua, tentukan urutannya. Dan kemudian tentukan kesimpulannya berdasarkan hubungan dan urutan yang kamu dapatkan. Nah, di sini kemungkinan polanya kita bahas berdasarkan 3 hal tersebut. Oke, yang pertama, hubungannya. Hubungannya itu 2 bilangan bulat, jelas ya. 12 dan 17 itu bilangan bulat. Kemudian angkanya meningkat. Jadi kalau saya angkanya meningkat, kemungkinannya bertambah. Jadi kalau bertambah, operasi aljabar yang paling masuk akal adalah tambah. Coba kita lihat. Dari 12 ke 17 berarti bertambah 5. Ya. Nah, kemudian kita tentukan urutannya. Urutan bilangannya sudah cukup jelas, yaitu dari kiri ke kanan. Polanya didapat dari 2 angka yang berdekatan. Pola apa? Pola untuk menentukan bilangan selanjutnya. Nah, bagaimana kita menentukan angka setelah 17 atau di sebelah kanan 17? Jadi berdasarkan pola yang kita dapat tadi. Kalau dari 12 ke 17 tambah 5, berarti 17 ke selanjutnya juga demikian. Jadi kesimpulannya apa? 17 ditambah 5, maka bilangan selanjutnya adalah 22. Oke. Lanjut. Logika 2 angka contoh yang kedua. Di sini ada angka 8, 24, dan titik-titik. Pertanyaannya masih sama. Berapakah angka selanjutnya?
Baik, yuk bernalar lagi 5 detik dari sekarang. Nah, gimana? Udah dapat? Saya yakin kalian pasti bisa. Oke, kita ke pembahasannya. Pembahasan contoh kedua, logika 2 angka. Oke, coba kita lihat di sini ada pendapat dari si merah. Oh, ini gampang bang. Seperti yang abang ajarkan tadi. Ini angkanya naik. Berarti pasti tambah 16 kan? Jadi kalau selanjutnya 40. Oke. Kemudian di sini ada pendapat dari si Jo juga. Tunggu dulu bang. Kalau ini angkanya naik, bisa juga kali 3. Jadi kalau selanjutnya 72. Gimana nih bang? Oke, ada 2 pendapat. Jadi yang dari si merah dengan si hijau. 2 pendapat ini benar. Kenapa? Yuk kita lihat pembahasannya. Nah, ada kemungkinan pola yang ke-1. Oke, salah satu pendapat dia. Kita lihat dulu hubungannya. 2 bilangan bulat. Nah, jelas ya. 8 dan 24 itu bilangan bulat. Kemudian apa yang terjadi dengan 8 dan 24? Dari 8 ke 24 itu angkanya meningkat. Ya, meningkat ya. Nah, meningkatnya berapa? Meningkatnya atau bertambahnya itu adalah 16. Oke. Kemudian urutannya mirip seperti yang sebelumnya, itu urutan bilangannya jelas dari kiri ke kanan. Kemudian polanya bertambah 16. Pola bilangannya berarti bertambah 16. Nah, jadi kalau seandainya dari 8 ke 24 bertambah 16, maka angka setelah 24 atau di sebelah kanan 24 juga bertambah 16. Dengan kata lain, kesimpulannya 24 ditambah 16 adalah 40. Oke, berarti benar ya pendapatnya tadi ya. Oke, selanjutnya pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang katanya itu kali ya. Oke, coba kita lihat lagi kemungkinan pola kedua. Hubungannya dulu, hubungannya 2 bilangan bulat masih sama kayak tadi, angkanya meningkat. Oke, coba kalian lihat kembali. Kalau seandainya angkanya meningkat, ada kemungkinan yang lain nggak? Ada ya. Kemungkinan yang lain satu lagi apa? Dikali. Nah, coba kalian perhatikan. 8 dan 24 itu punya hubungan kali. Kali berapa yang masuk akal? Kali 3 ya. Jadi dari 8 ke 24 punya pola kali 3. Oke, selanjutnya urutannya jelas dari kiri ke kanan. Berarti 8, kemudian di kanannya tuh 24. Nah, kemudian setelah 24 di kanannya itu bilangan yang akan kita tentukan. Nah, polanya adalah pola kali 3. Jadi kalau seandainya dari 8 ke 24 dikali 3, maka dari 24 ke selanjutnya juga dikali 3. Dengan kata lain, kesimpulannya 24 dikali 3 sama dengan 72. Baik. Jelas ya? Berarti dari sini kita sudah melihat bahwa kalau seandainya angkanya meningkat, ada 2 kemungkinan ya. Kalau nggak ditambah, dikali. Nah, ini contoh sederhananya. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga, logika 2 angka. Nah, ada 2 angka, yang pertama 26, kemudian 14, dan titik-titik. Berapakah angka selanjutnya? Masih sama pertanyaannya. Oke, yuk bernalar lagi 5 detik dari sekarang.
Nah, gimana adik-adik? Sudah dapat? Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh ketiga, logika dua angka. Di sini ada pendapat dari si biru, katanya apa? Ini cukup jelas bang, angkanya turun. Nah, berarti pasti kurang 12. Jadi jawabannya 2. Oke, mari kita bahas. Kemungkinan pola, lihat dulu hubungannya ya. Hubungannya dua bilangan bulat, jelas angkanya menurun. Coba kalian ingat kalau angkanya menurun. Kalau menurun berarti kebalikan dari tadi. Yang tadi naik ya, atau meningkat. Kalau meningkat itu tambah, berarti kalau menurun berarti kebalikannya. Kurang ya. Kurang berapa? Kurang 12. Ya, dari 26 ke 14 itu berturun menjadi 12, berarti kurang 12. Oke, urutannya jelas dari kiri ke kanan. Nah, kemudian kalau kita menentukan urutan selanjutnya, kita perhatikan pola yang tadi berapa? Kurang 12, berarti setelah 14 itu kalau dikurang 12 lagi jadinya berapa? Kesimpulannya jadi 14 kurang 12 sama dengan 2. Ini dia. Contoh yang keempat. Nah, coba perhatikan. 40, 20, titik. Pertanyaan masih sama. Berapakah angka selanjutnya? Oke, yuk bernalar lagi. 5 detik dari sekarang. Oke, gimana? Udah dapat ya? Saya yakin pasti dapat. Karena kita udah 3 contoh kita bahas. Berarti yang keempat nih pasti kalian bisa dapat. Oke, pembahasan contoh keempat. Logika dua angka. Kita dengarkan dulu. Ini ada komentar dari si hijau. Ini bang mirip yang dua operasi aljabar tadi. Maksudnya yang ada kali dengan tambah. Nah, berarti ini kebalikannya. Dua kemungkinan pola. Kurang 20 atau bagi 2. Jadi kesimpulan dia apa? Jawabannya 0 atau 10. Mari kita lihat pembahasannya. Kemungkinan pola yang ke-1. Hubungannya dua bilangan bulat, angkanya menurun. 40 dan 20 memiliki hubungan operasi aljabar kurang, yaitu kurang 20. Selanjutnya urutan. Urutannya jelas dari kiri ke kanan. Jadi setelah 40 sebelah kanannya ada 20. Setelah 20 sebelah kanannya angka yang ditanya. Nah, berdasarkan pola yang tadi, maka 20 dikurang 20 berapa? Kesimpulannya adalah 20 dikurang 20 sama dengan 0. Masih pembahasan contoh keempat bagi kedua angka. Ini kemungkinan pola yang kedua ya. Oke, hubungan. Dua bilangan bulat, angkanya menurun. 40 dan 20 memiliki hubungan operasi aljabar bagi, yaitu bagi 2 ya. Berarti kalau seandainya menurun, kemungkinan yang keduanya apa? Dibagi. Bagi berapa? Dari 40 ke 20 bagi 2. Kemudian urutannya jelas ya, dari kiri ke kanan. Nah, kalau seandainya dari 40 ke 20 bagi 2, berarti dari 20 ke kanannya 20 itu juga bagi 2. Maka dengan kata lain kesimpulannya jadi 20 bagi 2 sama dengan 10. Oke, selanjutnya logika dua angka. Kesimpulannya. Yang pertama, setiap dua angka pasti dikaitkan oleh suatu operasi matematika. Dalam hal ini adalah operasi yang paling sederhana atau operasi aljabar. Tambah, kali, kurang, atau bagi. Jika dua angka yang salah satunya meningkat atau naik, maka kemungkinan polanya tambah atau kali dengan suatu angka. Kemudian yang ketiga,
Jika dua angka yang salah satunya menurun, maka kemungkinan polanya kurang atau bagi dengan suatu angka. Jadi yang perlu diingat nih apa? Tanda merah nih. Kalau dua angka pasti terlibat operasi tambah kali kurang atau bagi. Kalau angkanya meningkat atau naik, berarti polanya tambah atau kali. Sebaliknya kalau turun, kali atau bagi. Selanjutnya, kita akan membahas logika barisan angka satu larik. Contoh yang kelima. Coba perhatikan. Di sini ada 6 angka, 13, 16, 19, 22, 25, 28. Pertanyaannya, berapakah angka selanjutnya? Angka setelah 28 itu berapa? Oke. Yuk bernalar. 5 detik dari sekarang. Saya yakin kalian pasti bisa ya. Oke. Gimana? Udah dapat jawabannya? Baik, mari kita lihat pembahasan contoh kelima. Logika barisan angka satu larik. Pertama yang perlu kalian perhatikan adalah hubungannya dulu. Jadi kemungkinan polanya, tiap dua bilangan bulat yang berdekatan angkanya meningkat. Jadi di sini coba kita lihat. Dari 13 ke 16 meningkat. Meningkatnya berapa? Tambah 3 ya. Dari 16 ke 19 juga meningkat. 16 ditambah 3 jadinya 19. 19 ke 22 meningkat, tambah 3 juga. 22 ke 25 sama halnya, meningkat, tambah 3 juga. Kemudian dari 25 ke 28 meningkat, tambah 3 juga. Berarti di sini jelas ya. Semua angka di bilangan bulat ini meningkat tambah 3. Jadi operasi aljabarnya hubungannya adalah tambah 3. Baik, selanjutnya urutannya. Urutan bilangannya jelas dari kiri ke kanan. Pola bilangannya didapat dari pola angka-angka yang saling bersebelahan ya. Misalkan 13 dengan 16 bersebelahan ya, maka polanya tambah 3. Demikian juga 16 dengan 19 bersebelahan, polanya tambah 3. Jadi kesimpulannya, setelah 28 juga pasti ditambah 3. Nah berapa? 28 ditambah 3 sama dengan 31. Baik. Masih pembahasan contoh yang kelima. Apa itu larik? Baik, coba perhatikan kembali bagian bawah dari bilangan utama tadi. Nah, di sini ada tambah 3 dari ujung ke kiri ke ujung ke kanan. Coba perhatikan yang saya warnai kuning ini. Nah, ini disebut sebagai larik. Ciri-ciri larik itu ada 2. Yang pertama, kalian perhatikan. Ada satu jenis tanda operasi. Operasi di sini kebetulan tambah semua ya. Nah, kemudian ciri yang kedua, ada satu jenis barisan angka. Angka yang tampil di sini adalah angka 3 semua. Jadi bisa kita katakan barisan angka ini adalah barisan atau jenis bilangan konstan. Bilangan konstanta 3. Dari dua hal tersebut kita definisikan larik adalah suatu pola barisan angka yang terkait dengan operasi matematika yang sejenis. Nah, larik ini dipakai sebagai apa? Sebagai acuan untuk menentukan bilangan utama. Selanjutnya kita akan membahas contoh yang ke-6, logika barisan angka satu larik masih. Coba perhatikan contoh bilangan ini. Berapakah angka selanjutnya? Oke, yuk bernalar 5 detik. Dimulai dari sekarang. Nah, gimana adik-adik? Kalian pasti bisa ya.
Saya yakin kalian bisa. Coba kita lihat pembahasan contoh ke-6 logika barisan angka satu larik. Pertama yang perlu kita lihat adalah kemungkinan pola, yaitu hubungannya. Hubungan dari angka ke angka. Hubungan tiap dua bilangan bulat yang berdekatan angkanya meningkat. Memiliki hubungan operasi aljabar tambah pastinya. Coba kita lihat. Dari 6 ke 7 meningkat ya. Meningkatnya berapa? Bertambah 1. Kemudian dari 7 ke 9 bertambah 2. 7 tambah 2 9. Kemudian dari 9 ke 12 berarti bertambah 3. 9 tambah 3 12. Oke, selanjutnya 12 ke 16 bertambah 4. Dan terakhir 16 ke 21 bertambah 5. Selanjutnya kita lihat urutannya. Urutannya jelas ya adik ya, kalau bilangannya dari kiri ke kanan. Cuma yang perlu kamu perhatikan apa? Bagaimana kalian mendapatkan polanya? Polanya itu didapati dari dua angka yang bersebelahan. Contoh 6 dan 7. Dia bersebelahan. Polanya apa? Tambah 1. Atau yang lain 12 dengan 16. Dia bersebelahan. Polanya tambah 4. Jadi larik itu didapati dari angka-angka yang bersebelahan. Oke, selanjutnya coba perhatikan angka-angka pada larik tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini ada kenaikan 1 setiap ke kanan. Jadi setelah 5 semestinya berapa? 6 ya. Maka di sini bisa kita simpulkan setelah angka 21 sebelah kanannya 21 ditambah berapa? 6. Jadi kesimpulannya apa? 21 ditambah 6 sama dengan 27. Oke, jelas adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat pembahasan contoh yang ke-6, bagaimana lariknya. Oke, coba perhatikan kembali bagian bawah dari bilangan utama tadi, hubungannya. Ini dia. Ada plus 1, plus 2, plus 3, hingga plus 6. Nah, lariknya berapa macam? Atau berapa banyak? Masih satu macam atau satu larik. Kenapa demikian? Coba perhatikan lebih detail. Lihat, ada satu jenis tanda operasi. Semuanya tambah ya. Cuma yang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya apa? Barisan angkanya. Coba perhatikan. Meskipun berbeda, ini masih satu jenis barisan angka. Ayo coba kalian lihat. Oke, yuk coba lihat. Kira-kira nih jenis barisan angka apa atau bilangan apakah ini? Kalau bilangan yang dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Bilangan asli ya. Ya, bilangan asli ini. Nah, selanjutnya. Contoh yang ke-7. Nah, ini logika barisan angka dengan dua larik ya. Coba perhatikan. Di sini ada angka 4, 1, 5, 2, 10, 7, dan titik-titik. Pertanyaannya masih sama, berapakah angka selanjutnya? Berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Jadi coba perhatikan di sini ada pilihan A 27, B 35, C 42. Kenapa saya kasih pilihan? Biar tidak terlalu banyak kali polanya. Oke. Nah, sekali lagi yuk deh. Yuk bernalar. 5 detik dari sekarang. Oke, gimana? Ada yang udah dapat hubungannya? Atau mungkin udah dapat jawabannya langsung? Oke, coba kita lihat. Logika barisan angka dua larik. Pembahasan contoh ke-7. Nah, ya kemungkinan pola ke-1. Oh, ini ada beberapa pola ya. Kita lihat dulu hubungannya. Ada dua bilangan bulat yang berdekatan angkanya. Polanya apa? Menurun. Lalu ada dua bilangan bulat yang berdekatan angkanya meningkat. Jadi kalau angkanya berubah turun, berarti operasi aljabarnya kurang. Sebaliknya kalau seandainya angkanya berubah naik, operasi aljabarnya tambah. Baik, coba kalian perhatikan bilangan utamanya. Dari 4 ke 1 berubah
menurun ya. Berapa turunnya? 3, berarti kurang 3. Kemudian dari 1 ke 5. Naik ya, naiknya berapa? 4, berarti tambah 4. Kemudian dari 5 ke 2. Berapa nih? Turun juga. Sama seperti yang sebelumnya. Kurang 3. Kemudian dari 2 ke 10. Naik ya. Naiknya berapa? 8. Kemudian dari 10 ke 7. Turun. Turun berapa? Turunnya 3 ya. Oke, coba kita lihat. Nah, urutannya itu dari kiri ke kanan. Bilangannya dari kiri ke kanan. Kemudian polanya itu didapati dari dua angka yang berdampingan. Misalkan dari 4 ke 1 itu berdampingan. Dapat polanya min 3. Kemudian 5 dan 2 dapatnya min 3 juga berdampingan. Kemudian 1 dan 5 coba kalian lihat. Itu juga berdampingan. Polanya plus 4. Oke, selanjutnya 2 dan 10 juga berdampingan, polanya plus 8. Nah, jadi jelas ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada dua macam larik. Ada dua larik di sini. Larik pertama yang mana? Min 3 ya. Min 3, min 3, min 3. Di sini kita bisa lihat tandanya negatif semua. Kemudian bilangannya atau jenis bilangannya itu adalah bilangan konstan. Bilangan konstanta 3. Selanjutnya ada satu larik lagi, itu ada plus 4, plus 8. Nah, ini kira-kira jenis bilangannya apa ya? Coba perhatikan. 4, 8. Apakah kelipatan 4? Coba kita lihat. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Ya benar, kelipatan 4 ya. Berarti setelah 4, 8. Setelah 8 maka berapa? Berarti kelipatan 4 yang ketiga. Berapa? 12. Nah, sekarang coba perhatikan kembali. Nah, di sini kan ada dua larik. Tapi lariknya itu berselang-seling ya. Selang yang pertama min 3, selang yang kedua plus 4. Artinya apa? Selang pertama bilangan konstanta 3. Selang kedua bilangan kelipatan 4. Jadi min 3 plus 4. Min 3 kelipatan 4 yang kedua yaitu 8. Min 3 lagi. Kemudian kelipatan 4 yang ketiga yaitu 12. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa setelah 7 maka ditambah dengan 12. Berapa? Kesimpulannya adalah bilangan setelah 7 ditambah dengan 12 sama dengan 19. Nah, sekarang coba kita cocokkan dengan pilihan yang ada pada soal. Oke, pilihannya A 27, B 35, C 42. Artinya apa? Pola tadi tidak cocok dengan pilihan yang tersedia. Jadi 19 itu tidak ada jawabannya yang sesuai dengan pilihan yang disediakan. Mari kita coba lagi. Namun sebelumnya, baik kita perhatikan kembali larik yang sebelumnya. 4 ke 1 itu turunnya 3, berarti polanya kurang 3. Coba kalian ingat kembali, kalau misalnya pola yang turun, bisa satu kemungkinan lagi. Apa? Bagi ya. 4 ke 1 bisa juga bagi 4. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Pola bagi 4 apakah berlaku untuk 5 dan 2? 5 ke 2 cuma bisa pola turun 3, tidak bisa polanya bagi 4. Berarti pola bagi 4 itu tidak cocok. Artinya apa? Dari sini kita bisa menyimpulkan sementara pola min 3 itu sudah benar. Coba sekarang kalian perhatikan larik yang kedua, plus 4, plus 8, dan plus 12. Perhatikan dulu angka 1 dan 5. Angka 1 dan 5 itu naik. Bisa juga dikali. Kali berapa? Kali dengan 5. Nah, sekarang coba kita perhatikan angka 2 dan 10. 2 dan 10 kalau dikali 5 bisa juga ya. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan pola yang selanjutnya itu bukan plus 4 atau kelipatan 4. Berarti bisa jadi polanya kali.
kali 5. Mari kita bahas lebih lanjut. Baik, ini dia pembahasan contoh ke-7, kemungkinan pola kedua. Kita lihat dulu hubungannya. Ada dua bilangan bulat yang berdekatan angkanya menurun. Lalu ada dua bilangan bulat yang berdekatan angkanya meningkat atau naik. Jadi operasi aljabar kurang tetap kita pakai, hanya saja tambah kita ubah jadi kali. Dari 4 ke 1 kurang 3. Dari 1 ke 5 kali 5. Dari 5 ke 2 kurang 3 lagi. Dari 2 ke 10 itu kali 5. Kemudian dari 10 ke 7 kurang 3. Nah, sekarang coba perhatikan. Urutannya jelas dari kiri ke kanan dan masih polanya didapati dari angka yang bersebelahan. Nah, kemudian coba kalian perhatikan lariknya. Larik pertama min 3, larik kedua kali 5. Berselang dan berseling, kemudian min 3 kali 5, min 3 kali 5, min 3 kali 5. Artinya apa? Setelah min 3 kali 5. Jadi angka setelah 7 itu berapa? Ya, 7 itu sendiri dikali dengan 5. Maka kesimpulannya apa? 7 dikali 5, 35. Sekarang mari kita lihat pilihannya lagi. A 27, B 35, C 42. Dari sini jelas bahwa pilihannya adalah B 35. Nah, kita lanjutkan. Logika barisan angka 2 larik, contoh ke-8. Oke, di sini ada 6 angka. Yang pertama 24, 20, 21, 24, 18, 28. Nah, berapakah angka selanjutnya? Tenang, ada pilihan jawaban adik-adik. Ada A 15, B 21, C 32. Nah, yang terakhir, yuk bernalar. Dimulai dari sekarang. Gimana adik-adik? Sudah dapat kira-kira polanya? Meskipun jawabannya belum dapat, saya harap polanya mungkin sudah dapat. Oke, coba kita lihat pembahasannya. Nah, pembahasan contoh ke-8 logika barisan angka 2 larik. Kita lihat dulu kemungkinan pola ke-1. Oh, di sini sama atau serupa dengan yang sebelumnya, ada beberapa pola. Hubungan jika dikaitkan dua bilangan bulat yang berdekatan angkanya, maka ada yang menurun dan ada juga yang meningkat. Jadi ada operasi aljabar kurang dan operasi aljabar tambah. Sekarang coba kita perhatikan di bilangan utamanya. 24 ke 20 itu turun ya, Dik ya. Berarti berapa turunnya? Kurang 4. Kemudian 20 ke 21 naik ya. Naiknya berapa? 1. Semestinya kalau seandainya polanya 2 larik, setelah 21 mesti kurang 4 lagi. Coba kita perhatikan. Dari 21 ke 24 masih naik, tambah 3. Kemudian dari 24 ke 18 kurang 6. Kemudian dari 18 ke 28 tambah 10. Nah, di sini kita secara jelas bisa melihat tidak adanya pola pada larik dan tidak cocoknya larik pada bilangan utama tadi. Jadi kita tidak bisa memprediksikan bagaimana urutan selanjutnya setelah angka 28. Oke, coba kita lihat urutan bilangannya jelas dari kiri ke kanan, namun tadi kita memakai urutan lariknya berdasarkan angka yang berdampingan atau bersebelahan. Berarti di sini harus ada yang kita koreksi. Jadi coba kita ubah dulu. Kita lihat pola lariknya berdasarkan angka bukan bersebelahan tetapi berselangan. Nah, kalau seandainya angkanya berselangan, mungkin bisa kita peroleh jawabannya. Jadi karena ini urutannya tidak kita ketahui dengan pasti, kesimpulannya jawabannya tidak diketahui ya. Baik, kita coba lagi dengan kemungkinan pola yang kedua.
Logika barisan angka dolarik, pembahasan contoh ke-8, kemungkinan pola yang kedua. Nah, hubungannya dua bilangan bulat berselangan satu angka. Jadi di sini kita coba dulu berselangan satu angka. Apakah ada pola yang pastinya atau pola yang tetapnya? Berselangan satu angka menurun, lalu dua bilangan yang berselangan satu angka selanjutnya meningkat atau bertambah. Jadi operasinya kurang dan tambah. Apa maksudnya? Coba perhatikan. Di bilangan utamanya dari 24 selang satu angka, berarti 24 ke 21 ya. 24 ke 21 naik atau turun? Turun ya. Turunnya berapa? 3. Oke, kurang 3. Kemudian perhatikan angka 20. 20 ke 24. Dari 20 ke 24 itu naik atau turun? Naik ya. Naiknya berapa? Tambah 4. Kemudian perhatikan lagi angka setelah 20, 21. 21 berarti ke 18. Turun ya, turun 3. Nah, di sini kan sepertinya sudah dapat pola. Kemudian dari 24 ke 28. Naik 4. Berarti sekarang yang terakhir dari 18 ke angka yang ditanya. Coba kalian perhatikan di sini polanya sudah terlihat ya. Baik, sekarang coba kita pastikan urutannya. Urutannya dari kiri ke kanan bilangannya sudah jelas, kemudian berselangan satu angka. Ini urutan bilangan untuk mendapatkan pola lariknya. Jadi pola lariknya sudah jelas, berselangan satu angka. Baru bisa kita dapat. Nah, selanjutnya dari 18. Baik, kemudian bagaimana menentukan angka setelah 28? Jadi pola yang kita pakai bukan pola tambah 4, melainkan pola kurang 3, karena ini berselangan satu angka. Makanya kesimpulannya, angka setelah 28 adalah 18 dikurang 3, yaitu 15. Coba kita lihat pilihannya. Pilihannya A15, B21, C32. Berarti di sini jelas pilihannya adalah A. Oke adik-adik, kesimpulannya terhadap logika barisan angka ini. Yang pertama, semakin banyak lariknya, semakin kompleks penyelesaiannya. Karena bisa jadi kamu lebih daripada sekali menghitung. Belum tentu kamu bisa dalam sekali hitung itu langsung dapat jawabannya. Kemudian yang kedua, salah satu strategi atau kiat lain dalam menentukan barisan angka dua larik adalah melihat hubungan angka satu dengan angka lainnya secara berselangan. Jadi kalau seandainya secara bersebelahan nggak dapat, coba selang 1. Kalau seandainya selang 1 nggak dapat, coba selang 2. Kalau selang 2 nggak bisa dapat, coba selang 3. Biasanya selang 3 itu udah maksimal kali. Kalau seandainya kalian lihat di tes-tes logika. Oke. Baik adik-adik, sampai di sini dulu materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu logika dasar bagian ketiga. Logika angka dalam gambar. Materi ini cukup penting, ingat untuk menontonnya. Oke, sampai jumpa.